Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari mimbar yang mulia ini, izinkanlah saya berwasiat untuk diri pribadi saya dan untuk jamaah sekalian. Marilah kita sama-sama berusaha sekuat mungkin untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berkenan memberikan hidayahnya, bimbingannya kepada kita, agar kita mampu untuk meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepadanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian ke dalam surga karena amal yang kalian kerjakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kepada kita bahwa kita itu masuk surga karena amal. Namun demikian, di sisi yang lain, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhula ahadukumul jannata bi'amalihi. Sekali-kali tidaklah kalian itu masuk surga karena amal kalian. Allah mengatakan silahkan masuk surga dengan amal. Nabi mengatakan tidaklah kita masuk surga dengan amal. Seolah-olah antara ayat dan hadis ini ada kontradiksi, ada pertentangan. Tetapi sesungguhnya tidak ada pertentangan bagi yang memahami tentang ayat dan hadis ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayat tadi yang pertama, Allah mengajarkan kepada kita untuk menghargai sebuah amal, bahwa amal itu adalah penting. Ketika Allah memerintahkan hambanya dengan aturan-aturan yang diwajibkan oleh Allah kepada hambanya, yang disunnahkan kepada Rasul, kemudian kita ikuti, maka itu adalah sebagai sebuah kebajikan. Ketika Allah memerintahkan sesuatu, tentu hendaknya kita menghargai sebuah amal dan mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sekecil apapun bentuk kebajikan, ketaatan yang dilakukan oleh seorang hamba, hendaklah kita hargai. Apalagi kalau seandainya kewajiban tersebut atau amal tersebut merupakan sebuah kebajikan, sebuah kewajiban bagi seorang muslim. Tentu itu wajib bagi kita untuk menghargainya. Kita tidak boleh meremehkan sekecil apapun kebajikan yang orang lain lakukan.
Kita berusaha untuk semaksimal mungkin meniru orang lain dalam kebajikan. Al-muslimu mir'atul muslim. Orang muslim itu merupakan cermin bagi muslim yang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di samping itu juga yang kedua, bahwa ayat ini sesungguhnya ditujukan kepada orang-orang yang masih jauh dari Allah. Bagi orang yang maksiat kepada Allah, jauh dari Allah, tidak melaksanakan perintah-perintah Allah, lihatlah bahwa amal itu penting. Kalau ingin masuk surga, beramallah dengan amal soleh, taatlah kepada Allah, maka insya Allah Allah akan masukkan orang tersebut ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang masih maksiat, jauh dari Allah, disuruh berpikir untuk melihat amal, mau taat kepada Allah atau masih mau maksiat kepada Allah. Dituntut kepada orang yang masih maksiat tersebut untuk menanamkan keimanan bahwa ada kehidupan setelah di dunia ini, menghadap kepada Allah, bisa masuk ke dalam surganya Allah atau masuk ke dalam neraka. Maka dituntut bagi yang maksiat tadi untuk memilih mana yang dia pilih, surga atau neraka, amal soleh atau sebaliknya. Jadi ayat ini sesungguhnya ditujukan kepada orang-orang yang masih jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia ada iman tetapi jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak meninggalkan sholat, banyak melakukan maksiat-maksiat. Tetapi kalau ditanya apakah kamu beriman kepada Allah? Iya, saya beriman kepada Allah. Tapi imannya tipis kepada Allah. Maka Allah mengajarkan dari ayat ini, lihatlah amal, berbuatlah kebajikan kalau kamu ingin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu bagaimana memahami tentang hadis Nabi SAW tadi? La yadkhula ahadukumul jannata bi'amalih. Kalian tidak bisa masuk surga dengan amal kalian. Hadis ini lebih kepada pensucian amal. Ketika orang tadi dalam ayat tadi dia maksiat kepada Allah, lalu kemudian mau kembali kepada Allah, lalu beramal terus, tahun demi tahun dia laksanakan amal ibadah, taat kepada Allah, maka bagi orang yang seperti ini, hadis Nabi tadi berlaku untuk dirinya. Ketika seseorang yang sudah taubat kembali kepada Allah dengan melaksanakan kebajikan, jangan lagi dilihat amal. Sebab kalau masih melihat amalnya, dia akan bangga dengan dirinya, akan ujub bahwa sesungguhnya amal itu pada hakikat Allah yang memberikan bantuan hidayah, Allah yang memberikan taufik atau restunya, Allah yang memberikan inayah atau pertolongannya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah lah yang memberikan bantuan kepada kita, Allah lah yang memberikan nikmat kepada kita, dan seterusnya. Dalam ibadah pun Allah lah yang memberikan rahmat kepada hambanya untuk beramal soleh. Maka kemudian jangan melihat amal, sekian puluh tahun sudah melaksanakan sholat tahajud, lalu terbersit dalam dirinya, sepertinya aku saja yang bisa melakukan hal yang demikian, orang lain tidak. Ada ujub, bangga dengan diri. Dan ketika itu dikeluarkan, dibanding-bandingkan dengan orang lain, takabur, sombong dia, membesarkan diri, mengecilkan orang lain. Takabur dari kata takabbara ya takabbaru takabburan, artinya membesar-besarkan diri, membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Ketika orang sudah beramal soleh, sekian puluh tahun lamanya, melaksanakan kewajiban ibadah-ibadah, maka Nabi mengajarkan jangan lagi dilihat amal, supaya kita tidak ujub, tidak bangga dengan diri, tidak sombong, tidak sum'ah, memperdengarkan kepada orang lain, tidak riya, tidak memperlihatkan amal kita kepada orang lain. Tetapi semua itu kita lihat dari kebesaran Allah, izinnya, rahmatnya kepada diri kita. Kita lihat iblis begitu banyak amalnya sebelum diciptakan Nabi Adam alaihissalam. Begitu dekatnya dia kepada Allah.
Tetapi ketika disuruh untuk sujud kepada Adam, dia tidak mau. Merasa dirinya hebat, merasa dirinya bagus, merasa dirinya suci, merasa dirinya lebih pantas untuk dihormati. Kita juga demikian. Ketika sudah kembali kepada Allah, maka lalu janganlah menghitung-hitung amal yang sudah kita kerjakan. Karena kalau kita melihat amal, maka akan berhenti dan tidak mau memperbaiki amal yang kita laksanakan. Sebaliknya ketika kita melihat kekurangan diri kita dalam amal kita terus akan memperbaiki amal tersebut. Jadi kesimpulannya adalah bahwa amal soleh itu harus kita laksanakan. Mudah-mudahan dengan amal soleh lalu Allah memberikan rahmatnya kepada kita, dan bisa dengan amal soleh itu kita tidak lagi melihat amal soleh tersebut, lalu bisa membersihkan amal soleh tersebut, lalu kemudian amal soleh tersebut diterima di sisi Allah, lalu kemudian kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semuanya kita bergerak, kita ibadah dan lain sebagainya adalah karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulannya, amal ibadah itu penting. Di samping itu juga kita berusaha untuk mengikhlaskan diri kita dalam beramal soleh, tidak lagi melihat amal soleh itu, tetapi semua itu karena rahmat dari Allah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan bimbingan dari Allah untuk kembali kepada Allah dengan amal soleh, dan kemudian tidak lagi melihat amal soleh itu yang kita tuhankan, tetapi kita berusaha bahwa itu merupakan rahmat dari Allah. Kita lihat bahwa amal soleh itu bantuan dari Allah, sehingga bersihlah amal kita dari sifat-sifat kotor di dalam batin kita. Mudah-mudahan hal ini bisa kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillahilladzi kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiq wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا كافي المهمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المسلمين المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم عليك بأعداء الدين من الكفرة والملحدين. اللهم فرق جمعهم. اللهم شتت شملهم. اللهم زلزل أقدامهم. اللهم دمرهم تدميرا. اللهم مزقهم كل ممزق. اللهم اجعل كيدهم لأنفسهم. اللهم ألف بين قلوب المسلمين لمواجهة أعدائك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.